Nah, selanjutnya kita hari ini akan mencoba membuat program dan simulasi apabila di dalam voxel kita lebih dari satu robot. Jadi nanti kita akan memasukkan dua robot. Dalam hal ini adalah robot sama-sama robot Mitsubishi RVM1, dan nanti bagaimana kita membuat program dan simulasi untuk kedua robot tadi. Oke, kita buka Cosimir. Oke, Project Wizard, kita komunikasi dua robot. Kita pilih satu robot dulu, RVM1. Oh, ternyata sudah saya pakai namanya, komunikasi dua robot RVM1, ya. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, sekarang yang mau kita masukkan adalah kita masukkan robot lagi. Maka coba ini robotnya ini kita geser. Robot yang sekarang kita punya ini posisinya kita geser, ya, di arah sumbu Y, maju, ya, 400. Oke, sekarang kita masukkan robot. Nah, kita masukkan Mitsubishi Robot RVM1. Oke. Nah, kalau kita masukkan robotnya ini belum mempunyai gripper, maka kita masukkan gripper. Gripper. Mana grippernya? Ya, ini grippernya kita pilih yang parallel gripper yang simple, ya, yang sama dengan ini. Kita add. Nah, ini posisi grippernya masih ada di bawah sini. Oke, kita robotnya RVM1 kita geser dulu. Jadi ini kita geser mundur, Y-nya mundur. Oke, 300 di sini. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kita memasang gripper ke sini? Ya, memasang gripper ke sini. Jadi ini grippernya yang RVM1 di sini, yang rollnya di sini, ya. Ini gripper point, flank yang ada di sini. Ini Anda masukkan ke gripper flange, ya. Oke, maka grippernya sudah nempel di ujung robot. Oke, nah tetapi gripper ini perlu dikomunikasikan, ya. Maka gripper itu kan ini ada output yang nantinya harus terhubung ke gripper, ya. Oke, jadi output input robot di sini close. Ini harus kita hubungkan ke sini. Ini gripper. Ya. Jadi nanti gripper yang di satu di sini terhubungnya ke input 000, ke output 000 dari robot RVM1 strip 1. Jadi kita punya dua robot. Ya, berarti sudah robot yang sini sudah punya gripper juga, ini juga sudah punya gripper, tetapi nanti ingat, karena kita menggunakan output, maka nanti grippernya ini akan dibuka tutupnya tidak menggunakan tidak menggunakan perintah GC, gripper close, atau GO gripper open, tetapi menggunakan perintah output OB, ya, OB. Ya. Nah, terus kemudian ini ada posisi, ini ada program. Nah, ini adalah posisi untuk program robot 1. Jadi ini kita kecilkan,
ya. Kita mau memasukkan posisi untuk program robot 2 dan program untuk robot 2. Oke. Maka di sini kita klik di sini new. New move master command program atau mungkin MRL position list. Oke. Maka sebentar. Ini adalah untuk posisi new. Bentar. Ini posisi 1 ya. Oke. Jadi ini kita akan memasukkan posisi dan program untuk di robot yang RV M1 strip 1 ya. Jadi kita mau memasukkan posisi yang robot ini. Oke. Maka yang perlu kita lakukan, kita dari execute, ini dari controller selection. Anda lihat di sini bahwa saat ini yang aktif adalah RVM1. Maka kita klik di RVM1 yang underscore 1, maka ini kita masukkan new, ya, move master command program. Maka di sini muncul move master command program yang RVM11, ya. Ini kita kecilkan, kita taruh di sini, ya. Ini untuk yang programnya robot yang terus kemudian kita masukkan posisinya new, kita masuk posisinya MRL position list. Oke. Maka ini posisi untuk robot yang kedua. Ya. Nah, di sini kita coba. Kalau sekarang yang aktif RVM1, maka kalau extras di sini kita jalankan, ya. Maka yang berjalan atau yang bergerak adalah robot 1. Ya, tapi kalau yang saya aktifkan RVM1 underscore 1, yang bergerak adalah robot 2. Itu ya. Jadi ini penting untuk kita memilih mana yang akan kita jalankan, termasuk nanti mana yang akan kita simpan. Oke, ini edit, reset voxel, saya kembalikan ke posisi awal. Nah, sekarang kita mau membuat posisi untuk robot RVM1. Maka ini saya klik di sini. Ini katakanlah ini adalah posisi 1. Ya, terus kemudian robot saya gerakkan. Ini adalah posisi 2 gitu ya. Oke. Terus kemudian sudah selesai. Nah, sekarang kita pindah ke RVM1. Oke. Ini kita set posisi 1, maka dia akan ada di sini, ya. Kemudian saya gerakkan robotnya, saya set. Nah, ini adalah posisi 2. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita mau membuat program. Ini disimpan dulu. Ini posisi kita tadi pakai yang nama projectnya apa tadi? Ya, nama projectnya adalah ini. Maka kita kasih yang posisi ini yang copy, ya, kita save. Oke, terus kemudian yang ini juga kita save. Ini yang posisi yang copy. Save. Oke, nah sekarang kita mau menggerakkan, misalnya secara sederhana, move ke posisi 1, ya, terus kemudian move ke posisi 2, terus kemudian grippernya nutup, ya, terus kemudian move ke posisi 1, move ke posisi 1, grippernya buka, 60, selesai. Oke.
Nah, ini adalah program. Nanti kita akan membuat program yang sama, tinggal kita copy, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita compile and link, terus kemudian yang sini juga kita compile and link. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. Maka robot dua-duanya akan, ya. Oke, ini programnya saya tambah C. Ini saya tambah C supaya pas saat dia jalan ini saya compile. Ini gantian yang saya compile. Oke, terus saya jalankan. Oke, sebentar, ini tutup ya. Yang di sini saya aduh, bentar. Ya, ini kita compile, terus kemudian yang ini juga kita compile. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kenapa kok gripper yang di sini tidak nutup? Karena kan tadi kan kita menggunakan perintah GC, ya. Kita copy dari robot 1. Padahal kita mainannya sudah output. Maka di sini OB plus 0. Ya. Terus kemudian OB minus 0. Oke. Kita compile and link. Maka bisa kita lihat sekarang kalau kita jalankan, ya, dua-duanya grippernya nutup. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita memiliki benda, gitu ya. Benda kita kita tambahkan objek dari benda yang silinder. Oke, add. Nah, benda silinder nanti ini akan kita ambil, ya. Bendanya berupa silinder ini akan kita ambil. Maka ini kita atur dulu posisinya. Ya. Terus kemudian Y-nya ini, terus kemudian diameternya kita kecilkan. Katakanlah diameternya ini adalah diameter 50, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian kita kasih grip point, ya. Ini posisinya, grippernya pointnya kita naikkan. Ini katakanlah di 15, ya. Nah, terus kita sekarang mau mencari posisi. Di sini tadi bendanya di tiga ratus. Nanti kita kirim ke di sini 0, terus dikirim ke sini 300. Maka kita gerakkan dulu robot.
yang kita gerakkan adalah RVM1, maka di sini RVM1_1 kita pakai teach in. Kita gerakkan dulu. Ini mungkin kita yang 2 ini kita hapus. Tadi kita sudah punya sini ya, kita sudah punya sini. Oke, maka kita gerakkan. Yang berikutnya adalah cek dulu. Oke, kita turunkan. Ya, kita geser di sumbu Y. Kita turunkan sumbu Z. Oke, nah ini kita sudah, ini nggak bisa pakai perintah ini karena tadi kita pakai input output. Ini kita current position, jadi ini kita cek apakah ini yang control ya. Ini adalah RVM1. Oke, current position, position list. Oke, terus kemudian kita naikkan sumbu Z. Ya, oke. Terus kemudian current position, position list. Oke, kemudian kita geser. Kita geser ke arah sumbu Y. Oke. Maka kita coba di sini. Kalau ini kita ganti, apakah cukup? Tidak bisa. Maka ini kita ganti di sini tadi minus 40.
ya. Nah, kita coba gerakkan sekarang, kita ambil. Jadi dari move 2, terus kemudian posisinya robot ini kita move 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 4, move 4, terus kemudian 40 ini move 3, terus 50 OB plus 0 gitu ya. OB plus 0, terus kemudian ini move 4, ini kondisi close, terus kemudian move 5, oke. Kita perlu posisi di bawahnya lagi. Ini perlu posisi di sini, Z-nya dibuat 0. Nah, ini bisa nggak kita atur? Sekarang Z-nya di sini adalah Z-nya 7, 78, 78.9. Oke. Ya, masih bisa. Oke ya. Jadi nanti di sini 90 itu adalah move 6, grippernya close, ini open, terus kemudian move 5, terus kemudian 100, dia harus move ke posisi aman, move ke posisi 1. Oke, 110 selesai. Oke, ini kita urutkan. Oke ya. Nah, terus kemudian nanti ini robot, ini benda akan diambil oleh benda 2, oleh robot 2. Maka kita cari posisinya dulu. Ya, kita cari posisinya. Nah, sekarang nanti ini kalau kita masih jalankan pakai yang tadi, ya. Nah, maka yang terjadi adalah kita harus mengkomunikasikan kedua robot tadi. Ini sudah bisa jalan, gitu ya, tapi belum berkomunikasi. Oke, maka kita perlu mengkomunikasikan keduanya. Maka perlu input output robot ini kita hubungkan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah yang jalan nanti adalah robot 1, ya. Kita coba hubungkan input output robot, ya, input output robot. Berarti robot RPM1 di sini input ini terhubung ke sini, ya. Output berarti bahwa
input robot ini akan terhubung ke output robot yang ada di sini. Ya, ini output, ini akan terhubung ke sini. Ini adalah robot input 1. Input 1. Oke. Terus kemudian ini akan terhubung ke input ya, ini terhubung ke output 1. Harus ada output 1. Oke, terus kemudian yang input robot ini juga harus terhubung ke output robot yang satunya. Oke ya. Maka di sini output robot ini harus terhubung ke input. Ya, semuanya ke bit 0. Kecuali tadi kalau robot di sini kita ini ke bit 1 ya. Bit 1. Bit 0, bit 1. Oke. Kemudian kalau kemudian kita jalankan, kan yang harus jalan adalah robot yang di sini dulu. Ya. Berarti kalau kita run nanti ini harus jalan. Setelah jalan dia naruh di sini, selesai, maka di sini 120 itu akan mengeluarkan OB plus 0 ini 1 berarti ya. 130 ini TI 10 gitu ya. 140 ED. Nah, sedangkan di sini ini robot tidak langsung jalan, tetapi dia harus menunggu perintah. Ya, menunggu perintah input direct. Di sini adalah 20 itu adalah TB plus 0. Kalau ini dia ber-40, terus kemudian 30 dia GT 10. Ya. Maka di sini 40 dia move 1, terus kemudian move 2, kemudian move ke kita cek dulu RPM 1. Ini move 3, grippernya close. Grippernya close, terus kemudian ini move 4 dulu ya. Move 4, kemudian move 3, kemudian grippernya close, kemudian move 4 kondisi close, kemudian 100 dia move 5 kondisi close,
kemudian 110 dia move 6, kondisi close, grippernya open, ini 120, grippernya open, terus dia 130 move 5, 140 dia move 1, ya, 150 ED. Kita urutkan. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk komunikasi dua robot, bagaimana kita akan menggunakan lebih dari satu robot. Oke, terima kasih, selamat belajar.